PH. Betul. Dan masih red set kan? Iya masih. Tapi Fanny di ban loh. Wow. Selenanya juga di ban soalnya. Oke. Jadi ya karena mungkin mereka beranggapan Fanny-nya bakal merepotkan karena nggak kena pressure early game dari Selena, ya ban aja Fanny-nya. Personal lah ya ini. Iya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya dari segi banningnya karena Yi Sun Shin masih terbuka sejauh ini. Wah itu yang dicari sih kayaknya Monic Philippines. Kalau emang Yusun Shin terbuka dan Atau malah itu yang dicari sama Onyx ID. tukarannya apa tapi? Kalau ya Apa mereka mau cici first pick? Waduh, sisi first pick tuh terlalu tricky menurutku. Walaupun dibilang bagus ya buat ngelawan tank jungle atau hero-hero frontline, tapi kan jungle-nya belum tentu tank jungle Iya gitu sih. kan. Kalau apalagi ada ISS ya. Iya, apalagi ada Yi Sun Shin, bisa bermain dengan Granger juga. Nah, dia Pasti dibuka ya Yusun Shin. diadu jadinya kan. Diadu, Oke, let's see. diambil. Mereka memanggilku seorang pahlawan. Asik. Yi Sun Shin sih bandnya banyak banget ya. Iya. Banyak banget di turnamen ini. Yi Sun Shin bener-bener kayak sekalinya keluar tim tersebut yang bawa Yi Sun Shin udah pasti owning banget. Lagi fenomenal banget ya Yi Sun Shin ini dari kemarin memang. Fenomenal kayak Nevin ya. Wah, Gila, kayak gila. KB gak sih? Itu tapi aku baru ngeliat sih Nevin. Sifat aslinya. Iya. Yang tahu aja teman-teman ya. Hari-hari di framing gini ya. Framing. Kalea, Cici, oke. Pick Iya. of power ya yang akan dibawa sama Onyx. Dan oh ya, Cici Lutfi ini jadi highlight banget dari hari kemarin. Iya. Dia pakai blade armor. Dia suka banget untuk ngedeal damage yang gak nanggung-nanggung. Dan kali ini Ruby Gold Lane sangat memungkinkan sekali karena main Yi Sun Shin tuh yang paling bagus Ruby Gold Lane. Untuk menghancurkan mobilitas dan Betul. formasi dari musuh juga. Yusun Shin-nya juga main jarak dekatnya enak dan masih sesuai dengan Kairi. Pick ketiga Lancelot, tapi kali ini cukup berani karena ada Arlott dan juga udah ada Ruby loh, udah ada antisipasi tapi cuek. Ini Lancelot dikejar Franco Beatrix ya waktu itu ya. Tapi tahun ini dikejar Hylos sih lebih tepatnya kita. Dikejar Hylos. Ya kemarin kan dikejar kudanya JP Oh iya. Dari belakang. dari belakang. Kalau ini dikejar apa lagi nih nanti ya? Nah makanya nih, mungkin dikejar Ruby kayaknya sih. Dikejar Ruby sih. Nah Ruby stopper pasti Dikejar. buat Lancelot kan. Itu dia. Kejar celurit ya. Ruby bawa Tapi celurit. berani juga ya kayak maksudnya masih mau pick Lancelot di depan Ruby gitu kayak. Tadi yang berarti dia pede banget. Dia pede banget. Oke. Nggak peduli dia. Matilda ditutup sekarang dari Onyx ID. Ya kita tahu lah Matilda dan juga Yi Sun Shin ini takutnya bakal jadi kombinasi yang mematikan karena Ruby Gold Lane, Arlott-nya bisa jadi EXP, terus kalau ada Matilda, chain CC-nya bisa nyambung, ada item Flask of the Oasis juga. Itu akan merepotkan juga bagi Kalea karena Kaleanya kan metode yang burst damage-nya. Jadi kalau ketemu sama healer yang dimana dia ngasih efek shield, ngasih efek anti burst, udah pasti nggak bakal bisa jalan game plan-nya. Ya nih, makanya hero-hero yang bisa kasih efek burst dari Onyx ID nanti harus ditutup sama Onyx Philippines meskipun hanya misalkan satu slot lagi sih setelah Harith. Oke. Untuk Poveus? Poveus band ya, ini adalah band yang paling ideal kalau misalkan kita pick Lancelot. Karena mau gimana pun Poveus ini bakal sangat-sangat diuntungkan kalau berhadapan dengan Lancelot yang puncture-nya infinite. Ya. Ini apa Onyx Philippines band Granger? Karena enak nih kalau misalkan kayak dua fighter gini dipok-pok dari jauh. Atau mereka justru mau ngambil Granger dan Kalau aku malah berpikir bandnya Moskov sih. Karena Moskov dengan adanya lawan kayak gini enak gak sih? Ruby Sun Shin Enakan kiri gak sih kalau dilepas gak sih Moskovnya? tetap dilepas Karita. Kalau Granger ya mereka harus menang early banget ya dari teman-teman tim Iya sih. Onyx ID. Karena dengan Granger Kalea mereka setidaknya udah punya pegangan burst damage-nya. Tapi harus dikasih Kalau kill. dikasih Sky Pierce ya. Karena kalau enggak ya nanti Ruby Arlott tetap keras juga ujung-ujungnya. Iya. Oh, tumben. Savero pick terakhir. Tumben, Saferot pick terakhir ya, bukan Wow. Sans. Kagura. Kita pernah lihat juga ya ini Kagura. Ya, Kagura lawan Varsha muncul. ya. Jadi emang kayak udah jadi template Onyx Philippines. Ya. Kalau ketemu sama Varsha, burst pakai Kagura, ini yang overturn-nya bakal bener-bener mematikan dari Feather Ice Strike. Ya. Dan satu lagi harusnya bakal punya chain CC sih untuk roamernya. Coba lagi. Chow boleh, atau mau yang heavy CC kayak Tigreal juga boleh untuk bisa mendinai Lancelot-nya. Atau kalau dilihat dari draftnya
dari Onyx Philippines juga bisa sih buat Brusco malah Arlotnya. Nanti bawa edit lagi. digeser ya. Ya bawa edit lagi. Oke, let's see. Coba dari Onyx Philippines akan menuju ke arah mana ya? Karena ya secara output damage mereka Badang. sudah sangat oke. Dan Badang. Ya Badang, Arlot, Ruby, dan Kagura ini 4-4-nya bisa kasih efek sisi termasuk kapal turtle ship dari Yishun Shin. Iya. Mountain Shockernya. Lumayan dibatasi ya pergerakan dari Onyx ID. Apa nih? Apakah tiba-tiba cicinya jadi gold lane? Oh enggak, Cloud. Ya, Oh, hero yang berani bisa juga in masuk. out. Tapi berani masuk juga ya. Berarti ini 4 hero selain Farsa yang bisa dive in. Dan ya Onyx Philippines banyak crowd control yang bisa mungkin mengdeflect dive potential dari Onyx. Jadi gimana nih? Secara draft Onyx ID atau Philippines? Aku Onyx Philippines sih kalau draft. Iya, aku tetap Onyx Philippines sih kalau Sisinya di draft. terlalu banyak. Iya, 2-0 kayaknya. Oke, itu dia secara draft kalau menurut para panelis. Tapi semua akan kembali kepada eksekusi yang akan kita saksikan bersama dua caster kita yang bertugas hari ini. Ada Papulun dan juga Aul. Silahkan. Oke, let's go. Game yang kedua, 1-1 atau 2-0, itulah yang akan kita saksikan ya. Ya, dan ini lumayan akhirnya bisa nge-trade hero-hero yang lumayan mahal ya. Yang dari kemarin kita lihat di band terus, yaitu adalah Yisun Shin. Hyper carry karena melihat Ruby Gold Lane juga. Kalau dulu kita ingetnya Roger Ling yang di hyper carryin, dan sekarang Yisun Shin lah yang akan menjadi jawabankah untuk bisa mendapatkan 2-0 atau pick of methods yang dibawakan oleh Onyx ID dengan membawa ke arah Kalea dan juga Farsa. Yap, Akan membawa ke 1-1. ini pattern farmingnya King Kong nih, penasaran nih gue nih. Kalau dia pakai Sun Shin seberapa cepat nantinya? Lambada ya. Gimana kalau Lambada? Nah, Iya, nah, iya, nah, iya, nah, 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 Prime gitu. Lambada Celiboy ya gitu ya dulu ya. Buset deh. Lama juga ya kita. Lama ya Lama kan? ya mundurnya ya. Karena kan dia yang ikonik sama lagu itu. Oke. Tapi dengan membawakan Ruby juga nih, aku pikir di awal Ruby-nya bakal ada di EXP yang untuk head to head bersama dengan Cici. Karena kita udah pernah ngeliat kesuksesan untuk counter hero tersebut. Tapi ya Yep. di gold lane karena balik lagi hyper carry methods juga yang ingin dibawakan. Dan jangan Waduh. lupakan Super Friends dia pakai Kagura, which is dia punya purify gratis yang ngebuat akhirnya nanti inisiasi dari Kiboy ini akan semakin sulit. Yap, itu juga kalau memang efektivitas dari tiap skillnya digunakan dengan baik ya Ul ya. Iya. Kalau enggak ya kena-kena juga. Kena juga. Tapi ya King Kong berarti yang akan menjadi target utama dulu nih dari Kiboy ya. Betul. Karena dia yang menjadi sumber damage terbesar. Masalahnya King Kong juga bisa Ul. Traceless-nya kan. Ada sedikit Iya. dash dan immune ya. Betul. Oke. Let's see lah. Let's see ya. Tapi dengan emblem assassin membawakan Trill dan Season Hunter juga untuk King Kong. Sementara ada Swift yang dibawakan oleh Lancelot-nya Kairi. Yap. 2 lawan 2 di bagian atas, tapi masih bersembunyi. Kairi mencoba untuk bisa masuk kah? Tapi ketahuan oleh Brusco dan gagal seperti tadi untuk bisa mendapatkan ke arah 1. Oh, Gok. dikejar. Kiboy. Oke, berhasil tadi. Ada satu final slash dikeluarkan dan Kirknya tertinggal. Kirknya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Berhasil langsung digigit tadi sama Turtle juga ya. Salah masuk, salah jalan. Dan juga dia terikat dengan Curtain Skull Lutfi ya barusan. Wow, Kiboy. Yep. Dan Kiboy mulai menjadi orang terdepan. Tapi sekarang ada fist break yang sudah terlihat pula di dalam area dari Turtle. Dan inilah Turtle yang pertama setelah masuk ke game yang kedua. Alright, dan Onyx ID mereka dapetin kesempatan untuk invade ke arah Purple Buffs kan? Yap, dan ada satu Vengeance, Final Slash dikeluarkan walaupun belum optimal. Sementara sekarang King Kong ada di bagian belakang. Masih belum cukup damage, ditarik tadi sama Vended, berhasil mendapatkan Keyboy. Oke, ternyata untuk Kelleranya sudah membantu juga ya ke area Purple Buff yang ngebuat methods hyper carry yang dibawakan oleh Onyx Philippines ini udah lumayan fall off nih. Karena udah gak ada Purple Buff juga. Berarti ketinggalan dari segi leveling dan Kairi sudah leluasa sekali untuk bisa ngebantu ngedeal damage dengan inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Kiboy. Karena akhirnya sinergi untuk dua mid-nya berjalan nih. Karena Stunt juga sebagai delivering damage sangat-sangat on point. Yap. Sementara itu sekarang Super Prince bagian tengah masih cukup pede sendirian. Kairi mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam dan ya mundur lagi. Mundur lagi, tarik lagi. Dan Onyx ID, unggul nih ya early game-nya. Dan Savero sudah selesai dengan satu buah corrosion site-nya juga. Dan kalau ngeliat dari Kelra lebih banyak ninggalin lane ya, membantu team fight juga. Untuk sisi power yang dia miliki pastinya akan semakin efektif nantinya untuk buat team fight dari Onyx Philippines akan semakin kuat. Nih di bagian tengah ya adem lagi. King Kong muter dulu di atas. Dua player udah mulai mendekat untuk bisa mendapatkan sepertinya karena dari Kirk. Ya, Kirk abis dapat savage udah agak sedikit pusing nih Iya. early game. Dipegangin soalnya.
Oke, dan jangan lupakan kali ini Kiboy. Weh, lompat langsung dibanting lah sudah. Fedora Strike sempat mengeluarkan Final Slash tapi tidak berpengaruh apapun. Itu dia pick of methods yang dibawakan oleh Onyx ID berjalan sesuai dengan rencana Kirk yang ngeganggu banget dengan Final Slash-nya. Sangat-sangat di shutdown. 3 kali kematiannya ini ngebuat harusnya dari bala bantuan Kirk untuk setup ke area dari objektif netral ini bakal cukup tertekan. Yap, apalagi nanti kalau Kiboy juga udah punya fleeting time ya. Iya. Makin enak lagi kan. Makin aktif lagi. Ya udah target utama sekarang dari Onyx, ya udah makan aja Kirknya dulu. Oke, udah mulai terbuka juga dari Mountain Shocker visionnya. Cukup luas kali dari Onyx Philippines dan Kelra ada di lini paling depan. Yap, berhasil tadi menarik karena satu player. Fedora Strike langsung dikeluarkan. Fist break, fist crack. Namun Lutfi-nya pun masih bertahan. Tapi Turtle-nya tetap berhasil diamankan oleh King Kong. Di tempat berbeda ada satu Tornos tadi yang membuat pergerakan Super Freeze-nya pun berhasil langsung diamankan. Phantom Execution tadi mulai maju. Kirk-nya kembali tertinggal dan double kill didapatkan oleh Kairi. Yes, dan Onyx Philippines mereka seperti kekurangan damage pastinya ya. King Kong yang masih belum punya item dan terutama untuk Super Friends nih. Kagura yang cukup item dependent juga akhirnya bisa dipegangin tadi dan dikejar oleh Kairi. Snowball untuk Lancelot. Ini ngebuat dari hyper carry methods dari Onyx Philippines hampir juga bisa fall off karena kecap banget ya dari segi levelingnya. Walaupun belum terlalu bisa untuk melawan farmingnya cukup banyak ya, tapi setidaknya sekarang King Kong masih bisa menyamakan kedudukan dari levelingnya loh. Masih sama-sama 8 walaupun dari tadi dia tertekan dan Kairi harus lebih mempercepat lagi bagian proses farmingnya. Ya, dan Onyx ID juga harus mempercepat lagi pick off methods yang mereka bawakan. Karena dari tadi kalau kita lihat sukses siapapun yang kena angkat, terutama korbannya adalah Kirk. Karena kan dia nggak ada escape tools lagi ya, kayak kalau misalkan udah kena angkat juga tipis juga sekarang lagi. Oke, ada satu bantingan kembali dan Kelra kali ini menjadi korban. Itu dia pick off methods yang dibawakan cukup sukses dari Onyx ID karena akhirnya dari Suns dan Kiboy berjalan beriringan ya. Asuransi untuk bisa jaminan damage-nya cukup dan sekarang Suns harus kabur dulu karena Onyx Philippines mereka sudah mencoba defense outer top turret yang ingin coba dicicil oleh Onyx ID. Masih lo di atas. Yap, masih loh mereka tuh standby tuh di situ semuanya. Oke. Tapi tadi kayak BMI ya tadi ya, sama Cloud-nya dari Minimat terlihat. Vengeance Final Slash nggak connect dan Lutfi. Nah, ada Kairi. Masih tebel tapi ada Kelra juga. Iya. Akhirnya mundur ya karena nggak mau terlalu terburu-buru, lebih berfokus lagi untuk bisa menambahkan snowball power dari Onyx ID untuk setup nantinya menuju ke arah dari Turtle yang sesaat lagi akan muncul. Top lane-nya masih aman dari Onyx Philippines, gak kehancur tapi wah, berhasil langsung diamankan begitu saja. Namun sekarang Kelra-nya pun masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. ngeri ya. Tsunami Slam, Feather Ice Strike itu menjadi combo yang cukup mematikan juga. Tapi Kelra selamat dengan trigger ke arah flickernya. Yap, sementara sekarang Fist Break, Fist Crack mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Lutfi. Tapi dengan Vengeance yang diaktifkan, bahkan sekarang ada Blazing Doan. Kerja down, Briscoe yang menghilang dan 3 player in total menghilang dengan sangat cepat. Keuntungan untuk Onyx ID. Alright, dan hadirnya Blazing Duet kali ini belakang juga akhirnya ngebuat dari Onyx Philippines mereka lack of damage untuk bisa ngebalesin apa yang bisa dimiliki oleh Onyx ID. Ngandelin damage dari King Kong sendiri ini nggak cukup karena frontlinernya udah tumbang duluan. Dan di sini dia Lutfi yang coba untuk di-commit, semuanya kena, bahkan Lancelot juga kena. Tapi Vengeance yang diaktifkan oleh Lutfi juga ngebuat dirinya bertahan. Akhirnya hadir juga Savero sebagai eksekutor. Double kill sekarang sudah dikantongi dan bahayanya adalah Kiboy sekarang sudah punya fleeting time. Nah, makin ugal-ugalan lagi. Makin ugal-ugalan lagi ya. Berbahaya nih dan melihat dari Onyx Philippines, mereka yang keadaannya sekarang cukup tertinggal. Bahayanya nanti kalau Super Free sudah punya item sih. Suns yang diem nanti bisa kena ini yang overturn. Baru jadi glowing one aja masih cukup tertahan. Dan Savero dengan baru selesai ke arah DHS dan juga Corrosion, dia udah punya damage yang sebesar itu loh. Weh, Kairi mencoba untuk bisa mendekat, ada Phantom Execution tadi. Mendadak Fist Break, Fist Crack, Flicker mendadak dihadirkan oleh Brusco, tapi belum bisa mendapatkan karena siapapun. Bahkan untuk sekarang ada Kirk lagi yang menjadi korban karena dia tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player, tapi malah masuk ke dalam area defensif dari Onyx. Oke, Kirk cukup berani ya masuk ke tengah kerumunan player-player Onyx ID dan itu yang akhirnya ngebuat Kirknya tumbang lagi. Dan Kairi cukup leluasa dan cukup pede, dia nggak terlalu terancam dengan hadirnya Kelra dengan I'm Offended-nya, dengan Don Run Wolf King-nya juga. Itu nggak menjadi stopper pasti untuk Kairi yang akhirnya kalau kita lihat pencurian ke arah Orange Buff berhasil dilakukan. Yap. Oke. Sementara
Sekarang ada Inataro di bagian tengah yang bisa dirubuhin lagi nih dan keuntungan lagi. Keuntungan lagi ya. Sekarang dominasi yang dipegang oleh Onyx ID. Oh, bagian bawah tadi kameranya di tengah ya kelihatannya. Ya, Mantap ya. kayaknya bermula dari hilangnya purple buff dari King Kong sih, dan juga Kirk yang kena pick off terus-terusan ini ngebuat domino effect dari Onyx Philippines belum bisa mereka hentikan. Dan sinergi juga nih dari Onyx ID yang sinkronnya udah mulai kerasa. Pick off berjalan dengan sesuai rencana, memastikan follow up damage-nya juga ada, dan Lord pertama sudah berhasil didapatkan. Wave berhasil membanting lagi tadi. Akankah berhasil diamankan dan Kirknya kembali berhasil didapatkan. Sementara Savero berusaha bisa menyamakan diri tapi berhasil keluar tadi memberikan damage begitu mengerikan pula. Bahkan Kagura Super Frame mencoba untuk bisa mendekat. Kelra masih berjuang untuk bisa menyamakan dirinya sama Vendor. Dan juga Flicker tadi mendapatkan Lutfi tapi Lutfi terlalu tebal. Terlalu tebal, masih ada Vengeance juga yang bisa diaktifkan oleh Lutfi, sehingga Flicker yang terbuang oleh Kara setidaknya coba mendapatkan 1 poin kill. Ternyata masih gagal ke Kairi. Kairi sing. Nah, ini Onyx ID soalnya nge-trade kan, mau Yi Sun-shin apa Lancelot nih. Dibanting lagi, dapat lagi ya. Mau Vendor belum terlihat tapi barusan Ruby masih selamat. Ya, dan juga bisa nge-shutdown Keyboy yang sudah mendapatkan 3 poin kill tadi ya. Dan Lordnya sudah mulai berjalan di arah bawah. Inner turret sudah tidak ada sama sekali dari Onyx Philippines. Hati-hati karena Onyx karena punya banyak sisi power. Kalau sedikit out of position, ini bakal bisa jadi punishment loh. Karena Final Slash, I'm offended, ini bakal lumayan berbahaya dan Onyx ID harusnya bisa bermain jauh lebih disiplin juga. Membiarkan terlebih dahulu untuk Lordnya ya udah di-clear aja karena dari Onyx ID mereka hanya menyisakan 4 pemain tadi. Mau tidak mau sekarang berkumpul 5 player dari Onyx PH. Mereka mencoba untuk maju sedikit tapi nggak bisa. Gak bisa ya, hanya membuka dari Mountain Shockernya. Memang ke-reveal keberadaan pemain-pemain dari Onyx ID, tapi gak banyak yang bisa di-react sama Onyx Philippines. Ya udah. Ini masalahnya dengan perbedaan network segini ya. Mereka mau ngebanting siapa aja enak loh. Oke, Keyboy bebas ya. Iya dari awal. Bawa oleh-oleh siapa aja. Bisa. Dari awal aja udah sukses, apalagi beda aja 9.000. Ini belakangnya juga nggak kesentuh sama sekali. Main front to back dari Onyx Philippines cukup sulit dan Super Friends dari tadi sebenarnya dia coba untuk ngincar lini belakang ya. Tapi di saat dia combo dengan Yining Overturn, dia nggak bisa kabur. Selalu jadi nggak tukar nyawa, malah nyerahin nyawa. Iya, malah overlap dia. Waduh, wah, Yining commit. Berat ya, berat. Oke. Keadaan berbalik kali ini untuk Onyx ID di game yang kedua. Hati-hati ancang-ancang dari Keyboy yang ngebuat dari Onyx Philippines sulit. Walaupun King Kong sebenarnya belum tumbang sama sekali ya. Tapi kayak nggak ada space banget buat dia secara free bisa memberikan damage terhadap pemain-pemain dari Onyx ID. Ini bagian bawah, iya. Oke, Tenang, sabar. Masih aman, hanya bisa memberikan sedikit gertakan aja, teori ancaman. Karena Onyx ID juga mereka nggak akan paksa sih. Mereka akan lebih memilih untuk secure menuju ke arah Lordnya juga. Karena fleeting time dari Keyboy yang sudah selesai, Onyx Philippines harus lebih waspada. Jangan sampai nantinya continuous inisiasi yang bisa dilakukan oleh Onyx ID ini akan menjadi petaka untuk mereka. Iya, Lutfi kalau dikasih cici itu gimana ya? Kayak dia melawan dunia juga ayo gitu. Karena memang bersinar banget ya dari group stage juga. Yang ngelihat dari Lutfi ini cicinya sangat on point. Wait, ada suara flicker tadi kayaknya. Oke. Sementara sekarang Lordnya ada berhasil lompat tadi. Siapa yang dibanting? Keyboy. Apa yang terjadi Keyboy? Kersen kalau mengikat karena 2 player, Brusco-nya berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Sepertinya ada setup yang terburu-buru. Oke. Tapi ya untungnya dari Onyx Philippines juga nggak ada yang tumbang. Jadi mereka harusnya masih bisa menahan atau melakukan setup defense dengan 5 pemain mereka yang masih utuh. Dan Onyx ID 10.000 gold yang mereka miliki. Apakah ini akan menjadi sebuah jaminan untuk bisa menyamakan kedudukan? Karena kalau balik lagi ini banyak banget hero-hero yang bisa nge-punish oleh dari Onyx Philippines. Cuman untuk clear minion kayaknya agak cukup sulit juga nih ya. Lumayan sulit ya. Secara cepat nih karena
Tapi kebetulan juga nggak ada trick push dari Onyx Yep. ID. Oke, Kairi keluar lagi. Saat tadi memberikan teknik ancaman yang masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx VH. Kita lihat akan seperti apa Kiboy akan melakukan suatu hal lagi karena sekarang dia sudah memiliki satu tsunami slam. Oke. Dan terlihat Brusco dengan fist breaknya juga ya. Tadi Yep. udah tertrigger Final Slash. Final Slash langsung dikeluarkan, berhasil tadi membanting karena dari Kong. Tapi setidaknya Kong sejauh ini bakal flicker tadi diperlihatkan pula oleh Sans. Mereka berhasil mendapatkan karena satu player, tapi pertempuran terjadi di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx PS2. Player berhasil langsung diamankan. Ada Savero dengan DPS yang sangat tinggi mulai masuk dan juga join dalam pertempuran. Oke, Sans selamat loh. Super Friends tadi kayaknya gemes banget mau ngejar Sans yang HP-nya memang sudah low. Karena Sans tadi bener-bener coba untuk ngejar ke arah Kirk. Wah, mau dilanjutin lagi, curtain call-nya udah nyangkut lagi ke arah Brusco dan juga King Kong tadi kayaknya. Wah, ini ada game kah? Oke, Pedro Strike langsung dikeluarkan dan bantingan pun terlihat. Mereka mencoba untuk bisa mengamankan game yang kedua. Brusco-nya pun berkilau di depan berbeda. King Kong berusaha menyelamatkan diri dan tidak bisa. Sementara Kirk yang menjadi orang terakhir berusaha untuk bisa mengacak-acak dan juga mengganggu, tapi base-nya terbuka lebar dan game satu sama. 13.000 perbedaan network yang cukup solid kali ini dipegang oleh Onyx ID. Satu sama keadaannya dan dominasi yang terjadi. Wow. Oke, dominasi yang begitu indah, dominasi yang begitu baik akankah bisa terus dilanjutkan? Tapi biarlah ini semua dibahas oleh the Hour Panelist. Terima kasih Pak Pulu dan juga Aul. Dan ini dia dominasi yang kita nantikan dari Onyx Indonesia. Bagaimana caranya mereka bisa ngedapetin gamenya dengan waktu yang cukup singkat, pressure-nya tidak berhenti, dan bisa dibilang mematahkan prediksi dari para panelis ya. Karena tadi di awal kita sempat bahas draftnya Onyx Philippines. Ini draft yang lumayan mengerikan. Ternyata nggak jalan early Nggak game-nya, jalan, ke pressure. Malah kebalik, yang biasanya 3 fighter terutama ya, itu biasanya megang early. Unggul early pokoknya. Unggul early, malah ya Yusunshin nggak dapetin snowballnya juga. Dan ya semua berawal dari fight ini. Iya, dan ditambah lagi dengan diambilnya purple buff ya dari King Kong. Itu juga yang menjadi kendala di mana King Kongnya farmingnya jadi terhambat. Dan kita juga melihat bahwa teman-teman dari Onyx Philippines ini kayak dituntut untuk menang early game. Tapi mereka early gamenya benar-benar kayak buruk banget. Kirk beberapa kali di pick off dan itu menjadi poin snowballing yang lebih banyak lagi buat Onyx ID. Ditambah lagi dengan Kairi yang pakai Lancelot. Ini emang benar-benar sangat terpercaya juga karena kita tahu bagaimana kapasitas dia dengan menggunakan Lancelot. Targetingnya benar-benar sangat luar biasa. Dan balik lagi, Cici Lutfi. Ini kayak emang benar-benar hero pegangan yang kayaknya harus mulai diperhatikan sama Onyx Philippines juga. Ya, dan itu salah satunya alasan kenapa mungkin juga kayak berani ngelepasin Yusunshin. Yang penting kita dapet Cici, dan itu yang terjadi di mana Onyx Philippines mereka ambil Yusunshin-nya, Lutfi-nya dikasih Cici langsung. Dan yang kita lihat menit ke-8 ini udah nggak sehat banget untuk Onyx Philippines, di mana 6.000. Ini lumayan banyak, dan sejauh setelah mereka mendapatkan lead tentunya ya, mereka juga mungkin mistake minor ada, tapi nggak ada yang